ya Bu ya, Iya, iya. santai ngobrol santai. Santai aja ya. Iya. Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ipah Syarifah, guru SD Darussalam kelas 5. Oh, kelas 5. Iya. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama mengajar di yang Darussalam? Di Darussalam Ibu masuk mengajar 2015 ya, kurang lebih 16 tahun. Oh, sudah lama ya Ibu berarti. Satu kelas itu Ibu megang berapa siswa? Satu kelas ada yang 35, ada yang 30. Ibu megang 2 kelas? Satu kelas. Oh, satu kelas. Jadi kelas 5 itu ada gitu? Ada Oh, iya. karena banyak muridnya ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Ibu ngajarnya di kelas 5 sudah lama atau pindah-pindah kelas? Semenjak Ibu masuk ke MI Darussalam udah ngajar kelas 5 sampai hari ini ya, masih kelas 5 juga dipercaya masih kelas 5. Oh, jadi belum pernah di kelas? Pernah di rolling kan ya. Pengennya sih di rolling ngajar kelas 1 enak kayaknya. Iya Bu, tapi Iya, kelas iya. 1 lebih banyak ampun ya, tantangannya, Ibu. iya. Sama aja sebenarnya Bu ya. Iya, baik Ibu. Sekarang itu tahu saya kalau tema ya Bu ya, belajarnya pakai tema ya Bu. Dulu kan masih KTSP yang satu pelajaran Iya. satu, sekarang sudah disatukan ya Bu Udah. ya. Kalau di kelas 5 udah, kalau tema itu ada 5 mata pelajaran ya yang digabung dalam pembelajaran tema, yaitu IPS, IPA, kemudian PKN, kemudian SBDP, satu lagi apa ya, bahasa Indonesia. Oh, Jadi digabung lah dalam satu buku, ada beberapa tema. Jadi mungkin untuk apa, untuk lebih mengefisienkan waktu mungkin ya pemerintah mengadakan pembelajaran bentuknya tema ya. kalau di kelas 5 itu temanya itu sampai tema berapa Bu? Kalau semester 1 sampai tema 6 ada saya sampai tema 5, kemudian semester 2 dari 6 sampai 9 Oh. tema. Sehari itu kalau belajar tema itu satu jam gitu Bu? Kan kalau tema kurang lebih pembelajarannya 2 jam ya, ditambah lagi dengan tambahan pelajaran agama yang matematika. Ibu kita masuk ke pertanyaan langsung ya Bu ya. Iya, iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran IPS? Untuk IPS ini sebetulnya ya, pelajaran IPS itu sudah banyak orang ketahui ya. Pertama, pembelajarannya diantaranya ada IPS geografi, ada IPS ekonomi, ada IPS sejarah juga ya. Kemudian yang IPS sekarang itu mungkin sudah dilebur ya menjadi satu, mungkin dituangkan dalam satu buku, mungkin di tema ya, dalam tema sesuai temanya aja, mungkin di situ ada. Tapi yang kita lihat sekarang ini udah digabung aja ya, antara IPS geografi, IPS ekonomi, IPS sejarah juga digabung, Disatukan dalam disatukan. satu Kalau dulu mah khusus kan kita belajar ini, sekarang IPS sejarah, kemudian besoknya IPS geografi, selanjutnya IPS ekonomi gitu. Sekarang udah satu. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana pembelajaran IPS menurut pandangan Ibu? Sebetulnya pembelajaran IPS ini enak sih kalau menurut saya ya. Anak-anak juga seneng gitu kalau belajar IPS, karena apalagi kalau kita belajar tentang sejarah ya. Iya, betul Ibu. Sejarah, anak-anak kita cerita atau kita menceritakan tentang sejarah Indonesia ya, terbentuknya Indonesia sampai Indonesia merdeka. Itu mungkin mereka senang menyimak sejarahnya gitu. Apalagi kalau kita ajak mereka ke monumen-monumen yang bersejarah gitu ya, museum-museum gitu ya, Bu, ya. Enak. Oke. Yang ketiga, apakah jika dalam proses pembelajaran IPS Ibu selalu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa Ibu? Itu wajib. Iya. Untuk seorang guru itu harus bisa mengaitkan pembelajaran satu dengan yang lainnya, apalagi dengan budi pekerti ya, akhlak, dengan agama juga. Jadi kan lebih apa, keterkaitannya lebih ini ya, lebih bagus.
belajar tentang uang Iya, ya. betul. Belanja, kalau kalian tahu kan uang nih, ada yang udah reksa, ada uang logam ya. Kalian bisa berinteraksi langsung dengan misalnya jajan di warung ya. Nah itu mungkin mereka lebih ini uang, saya punya uang logam kan. Tadi Bu nerangin uang logam sama uang kertas ya Bu ya. Ini saya punya 2 uang ya. Kamu lebih senang uang logam atau uang kertas? Senangnya sih uang itu Bu, uang kertas yang gede jumlahnya, Merah ya saya ya. yang merah uangnya gitu. Tapi di kelas 5 semua siswanya sudah hampir tahu kayak kan Ibu ya, uang, udah materi tahu. uang. Apalagi materi uang udah tahu. Iya betul Ibu. Yang keempat Ibu, model apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran IPS? Model ya kita kalau model sesuai kita apa yang kita sesuai apa sih? Sesuai KD ya KD yang kita pelajari. Berarti kita menggunakan model yang sesuai dengan KD ya. KD itu kan kompetensi dasar yang sudah sesuai dengan KD-nya. Kita padukan aja gitu antara ceramah, antara kemudian diskusi, pokoknya model yang sesuai dengan KD aja kita sesuaikan dengan KD. Biasanya saya suka lihat kan ya Bu di RPP-nya gitu ya. Biasanya banyaknya itu pakai modelnya itu cooperative learning ya Bu ya. Iya. Ibu juga apa gunakan pakai itu Bu? Kadang-kadang saya gunakan yang cooperative learning gitu ya. Di mana anak lebih ini ya, lebih terangsang itunya ya. Pemikirannya, pemahamannya lebih terangsang. Makanya pandai-pandailah ya seorang guru. Walaupun sebagus apapun model yang kita terapkan, kita lihat kondisi anaknya. Karena kan biasanya kalau kita mau lagi ngajar Ibu misalnya, saya pas misalnya kita sebelum mau ngajar ke anak itu kita kan harus menentukan ya Bu, apakah model ini cocok untuk anaknya atau tidak gitu ya Bu. Jadi harus mengkondisikan kondisi anaknya juga dilihat. Terus kalau cooperative learning itu yang saya tahu itu berdiskusi ya Bu, berdiskusi antara siswa yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Apakah ada kesulitan Ibu saat Ibu membagi kelompoknya gitu Bu? Karena kan siswa itu tidak semuanya kemampuannya sama ya Bu ya. Makanya kita kalau membuat suatu kelompok diskusi, kita lihat dulu nih anaknya yang pintarnya tidak mana, yang tidak, yang biasanya mana. Jadi jangan dikumpulin orang-orang yang nggak bisa dikumpulin tuh satu kelompok. Berarti kan sulit juga kita ya. Makanya kita taruh dulu nih yang pintarnya ada 4 orang, berarti di 4 kelompok itu harus menyebar ada. Terus yang biasanya aja, yang paling nggak bisa gitu, ya disatuin. Itu bisa berjalan. Gitu. Alhamdulillah kalau berdiskusi di situ mereka lebih terangsang psikomotoriknya ya untuk lebih memperdalam materi tersebut. Gitu. Yang berikutnya Ibu, apa saja kendala yang Ibu dapatkan Ibu selama mengajar model IPS? Model IPS kayaknya nggak ada kendala sih sebetulnya ya. Kalau kita lihat dengan situasi anak itu tersebut, anak-anak udah siap apa belum kita belajar yang seperti ini ya. Kita sesuaikan kondisi anak aja ya. Sebetulnya sehebat apapun guru mengajar di kelas, kalau anak-anaknya sendiri tidak siap ya, Iya betul Ibu. mungkin tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Jadi kita kondisikan dulu anak tersebut ya. Kalau kondisi anaknya masih ribut di kelas, kurang kondusif ya, mungkin ada gangguan dari dalam juga ya terhadap apa yang akan kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Makanya kita pandai-pandailah mengolah anak ini ya supaya lebih terarah mau belajar. Kalian sudah siap belajar atau belum? Ya, kalau belum siap, siapkan dulu pikirannya kita pusatkan ke pelajaran yang kita akan pelajari ini. Anak-anak siap, udah siap, dan baru kita langsung mereka kasih pelajaran yang mereka senangi aja. Karena saya kira pandangan kalau anak harus begini, kayaknya nggak bisa.
ya. Kita lihat, sesuaikan dengan situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Berarti penting sekali ya Bu, kalau misalnya kita mau melakukan proses pembelajaran Iya. itu, kita harus tanya dulu nih Bu ke anaknya, udah siap apa belum gitu ya Bu. Siapkan anak-anak. Iya. Ya. Kalau anak-anak masih kayaknya masih Lari-lari, makan, iya. lari, kayaknya nggak bakalan deh. Iya. Walaupun misalnya kita di rumah pas pulang udah nyiapin Udah model nyiapin besok model, mau pakai yang harus, ini gitu ya Bu ya. Tapi pas besoknya padahal anak-anaknya belum siap kan, jadi sia-sia ya Bu ya. Kita harus kondisikan dulu Iya. anaknya, kondisi. Dari model tersebut Ibu, apa tujuan Ibu menggunakan model tersebut yang tadi kooperatif itu? Tujuannya ya memang lebih anak-anak, lebih mendorong anak-anak pemikirannya lebih luas ya. Tidak sempit, mereka lebih banyak melihat langsung karena berdiskusi ya dengan diskusi. Mereka lebih senang, nggak ada tekanan sedikit pun, sehingga pembelajaran cepat masuk ke anak-anak belajar. Tapi biasanya Bu, kalau dalam satu kelompok itu kan anak-anak itu kan bermacam-macam ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu, kan karena suka ada nih Bu yang misalnya ini tugasnya kelompok, Iya. tapi ada anak yang asik sendiri Yang gitu. asik sendiri. Padahal itu kan tugasnya kelompok gitu ya Bu. Nah, itu Iya. bagaimana Bu? Makanya kita tugas masing-masing harus punya tanggung jawab. Setiap pribadi, setiap kelompok ada tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Jadi pribadi misalkan sendiri tugasnya ini harus ada, catatannya juga harus ada, tanggung jawabnya juga harus ada. Karena di situ ada penilaian sendiri-sendiri ya, pribadi ya. Kemudian ada penilaian kelompok juga. Nah, itu. Jadi jangan karena tugas kelompok diskusi nggak ada tanggung jawab, padahal di situ ada nilai sikap sendiri. Itu ditekankan kepada anak karena ada di situ ada nilainya sendiri, ada nilai kelompoknya. Itu berarti jadi ada tanggung jawabnya sendiri. Kalau misalnya kita sebagai guru misalnya memberikan aja di buku ini tugas kelompok gitu kan, nggak bilang kalau ini tuh tugasnya ada nilai perseorangan, ya mungkin Perseorangan. anak mikirnya ya udah ini tugas kelompok dikerjakan Ini, aja ya, sama teman yang biasanya lain gitu ya Bu ya. seperti itu ya. Iya. Makanya kita tekankan kepada anak ini ada tugas sendiri-sendiri ya, jadi harus dikerjakan juga sendiri-sendiri, harus ada tanggung jawabnya. Ada juga termasuk juga nilai kelompok, kekompakannya Ibu lihat itu ke anak, jadi mereka tahu nih, oh berarti kita harus tanggung jawab sendiri-sendiri karena ada nilai perseorangan Iya. juga. Walaupun dilakukannya kelompok ya Bu ya. Kelompok, ya. Dari model yang tadi Ibu dari kooperatif learning itu, apakah mampu menciptakan pembelajaran yang efektif? Insya Allah ya, kalau kita menerapkannya sebaik mungkin akan seefektif mungkin ya, hasilnya alhamdulillah mungkin akan sesuai apa yang kita inginkan juga. Saya juga kan suka lihat ya Bu, dari buku tematiknya itu kalau pembelajaran IPS menurut saya menyenangkan ya Bu, karena di situ Iya. banyak gambar-gambar, Gambar. gambar tua kayak gitu ya Bu, kayak materi apa lagi ya Bu kalau kelas 5? Kalau kelas 5 biasanya kan mereka interaksi dengan alam, misalkan nelayan dengan laut, kemudian petani misalkan di pegunungan bercocok tanam. Kalau sejarah mereka senang tentang ini apa pembentukan ya pembentukan negara Indonesia, misalkan siapa nih yang ngejahit bendera merah putih, ini siapa, mereka tahu tuh. Terus siapa nih yang menyusun Teks proklamasinya, siapa yang ngetiknya, dan lain sebagainya. karena itu materi itu tuh sampai nanti tuh pasti ada Ibu, apa Pasti SMA tuh ada pasti ada. sampai di SMA. Iya. Yang berikutnya Ibu, setelah pembelajaran selesai nih Bu, bagaimana cara Ibu mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan? Kalau kita lihat dari kita lakukan dengan apa? Dengan mengevaluasinya dengan tes lisan terutama. Iya. Kalau tes lisan mereka mengetahui betul ya. Kita tanya langsung siapa presiden Indonesia yang pertama, mereka langsung jawab, berarti lisan langsung bagus ya. Kalau kita tes tulisan juga kita langsungkan tes tulisan gitu, yang bisa menjawab melalui lisan bisa menjawab, tulisan juga bisa menjawab, berarti kita berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah bisa memuaskan kita. Yang berikutnya Ibu, bagaimana
bagaimana kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang kooperatif learning tadi. Sebenarnya sikap Kemampuan siswanya Kemampuan setelah siswa. pakai model yang tadi Ibu lakukan. yaitu mereka kalau sudah mengetahui apa yang kita lakukan pembelajaran itu, mereka lebih seneng gitu, lebih oh Bu tadi kita belajar yang ini, tadi Bu udah nerangin yang ini, kita udah belajar yang ini, udah alhamdulillah ya Bu ya, udah tahu saya ini udah misalkan presiden pertama RI kita ini adalah Presiden Soekarno, alhamdulillah sudah mengetahuinya Bu, karena kita udah belajar. Jadi setelah pembelajar mungkin direview lagi ya Bu ya. Review lagi, Dites melalui ada tulisan, free test, ya, iya, tulisan, ada ya. free test dulu sebelum pembelajaran kita langsung free test. Udah free test berarti tes ya, tes lisan dulu mungkin, karena sebab siapa yang acungkan tangannya yang tahu nih siapa yang mengetik teks proklamasi, ya misalkan Sayuti Meli, Iya. misalkan acung tangan, berarti tes lisan kan. Iya. Nah, udah tes lisan, baru kita melakukan evaluasinya tidak usah banyak ya, karena kalau banyak mereka suka Iya, puyeng. Bu. Ya. Oh. Paling yang dasar-dasarnya aja yang penting aja. Berarti kita kasih tes 5. Nah itu udah alhamdulillah bisa dijawabnya. Ya, berikutnya Ibu, apakah Ibu dalam proses pembelajaran IPS pernah menggunakan model project based learning? Project based learning itu yang Ibu yang tugasnya itu nanti berbentuk produk. Yang Iya, atau kita- hasil. hasilnya. Iya. Iya. Udah pernah sih mereka disuruh kita buat peta ya di Ya. rumah, peta Indonesia. Peta Dibikin silahkan sesuai yang kita lihat petanya, dituangkan di buku atau di kertas sesuai apa enggak petanya, dan kita kasih apakah dikerjakan atau tidak. Ternyata dikerjakan sesuai yang ada di gambar peta Indonesia. Itu aja. Jadi Ibu pernah menerapkannya ya Bu ya, Iya. nanti untuk project based learning ya. Iya. Oke. Ibu terima kasih banyak untuk Iya. wawancaranya, semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri ya Iya, Ibu. amin. Terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya Iya. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan pada wawancara kali ini yaitu pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan dan cakupannya sangat luas. Pembelajaran IPS juga mempelajari baik ilmu geografi maupun sejarah. Model yang digunakan oleh Ibu Ipa Syarifah adalah model cooperative learning, di mana model ini sangat cocok digunakan oleh pembelajaran IPS, di mana siswa harus secara berkelompok mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi dan bertukar pikiran. Selain itu juga, Ibu Ipa Syarifah pernah menggunakan project based learning di mana anak-anak ditugaskan untuk membuat peta Indonesia. Selama proses pembelajaran, Ibu Ipa Syarifah mengatakan, alangkah baiknya kita sebagai guru harus mengkondisikan siswa agar model pembelajaran yang kita berikan dapat berjalan dengan efektif. Setelah melakukan proses pembelajaran, tidak lupa Ibu Ipa Syarifah mengecek apakah anak sudah paham atau tidak dengan materi yang diberikan dengan cara memberikan berupa tugas, baik tugasnya berbentuk lisan maupun tulisan. Cukup sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.